Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah anatomi fisiologi, Ibu Yomil Fakmi Tanjung Bulu, SST MKes. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran dengan judul Pengenalan sel darah bentuk normal dan abnormal dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Perkenalkan, nama saya Sakifdin Syarahlin dengan NIM PO 71320325196. Saya dari kelas D3B. Di sini, saya bertujuan untuk menyelesaikan mata kuliah anatomi fisiologi. Nah, kita bisa langsung ke slide berikutnya. Nah, di slide pertama yaitu tujuan pembelajaran. Di sini saya mengambil 3 poin tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian fungsi sel darah. Berikutnya, mengidentifikasi bentuk normal dan abnormal dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang ketiga, mengetahui manfaat mengenali sel darah dalam pemeriksaan laboratorium. Dengan memahami 3 hal ini, kita bisa mengenali tanda-tanda dari gangguan darah seperti anemia, infeksi, atau kelainan pembekuan darah. Nah, selanjutnya yaitu pengantar. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu darah. Darah terdiri atas plasma dan elemen berbentuk, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ketiga komponen ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Biasanya, untuk mengamati sel-sel darah ini digunakan pewarnaan Gimsa atau Wright agar dibentuk dan warnanya terlihat jelas di bawah mikroskop. Nah, yang selanjutnya, secara umum, darah memiliki 3 jenis sel utama seperti saya katakan tadi. Yang pertama itu eritrosit, yang dimana eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya leukosit, yang dimana leukosit berperan dalam pertahanan tubuh melawan infeksi. Dan yang terakhir ada trombosit, yang dimana trombosit ini membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka di dalam tubuh kita. Ketiga jenis sel ini saling bekerja sama agar tubuh kita tetap sehat. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, eritrosit normal. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Eritrosit normal memiliki bentuk cakram atau bikonkav. Artinya, bagian tengahnya lebih tipis dan tampak pucat. Ukurannya sekitar 7-8 mikrometer. Tidak memiliki inti sel dan berwarna merah muda keoranian saat dilihat dengan pewarna Gimsa. Bentuk ini ideal untuk membantu eritrosit membawa oksigen ke seluruh tubuh secara efisien. Nah, selanjutnya ada eritrosit abnormal, yang dimana eritrosit abnormal ini bentuknya berubah. Itu bisa menandakan gangguan tertentu. Nah, beberapa bentuk eritrosit abnormal antara lain. Yang pertama, seperti yang saya ketahui, anisositosis, yaitu ukuran sel yang bervariasi. Poikilositosis, bentuknya tidak beraturan. Sferosit, berbentuk bulat penuh, sering terlihat pada anemia hemolitik. Sel sabit, di mana sel sabit ini berbentuk bulan sabit, ditemukan pada anemia sel sabit. Yang terakhir, target sel, yang dimana target sel ini tampak seperti target panah, biasanya pada talasemia atau gangguan hati. Dengan mengenali bentuk-bentuk ini, analis laboratorium bisa membentuk dokter
membantu dokter menentukan penyebab anemia atau penyakit darah lainnya. Nah, subtes yang kedua yaitu leukosit normal, yang dimana leukosit terbagi menjadi dua kelompok, yaitu granulosit yang terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil, dan agranulosit yaitu limfosit dan monosit. Jumlah normal leukosit dalam darah berkisar antara 4.000 hingga 10.000 per mikroliter. Leukosit berfungsi melawan infeksi, virus, dan bakteri serta menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya, bila terjadi perubahan jumlah atau bentuk leukosit, itu juga menunjukkan kondisi tertentu seperti leukositosis, yaitu peningkatan jumlah leukosit biasanya karena infeksi. Leukopenia, penurunan jumlah leukosit, bisa karena infeksi virus atau efek obat. Neutrofil hipersegmentasi, menandakan anemia megaloblastik. Sel blast merupakan ciri khas leukemia, yaitu kanker darah. Yang terakhir, Pelger-Hood anomali, di mana inti neutrofil tidak terbagi sempurna. Jadi, perubahan leukosit ini penting diperhatikan dalam pemeriksaan hematologi yang akan kita pelajari untuk semester berikutnya. Nah, subtes yang terakhir yaitu trombosit, yang dimana trombosit ini mulai dari trombosit normal, yang dimana fragmen kecil dari sel besar yang disebut megariosit. Trombosit tidak memiliki inti, berwarna ungu kebiruan, dan jumlah normalnya berkisar antara 150.000 hingga 400.000 per mikroliter darah. Trombosit berfungsi membantu proses pembekuan darah agar luka cepat menutup, seperti saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, adapun trombosit abnormal. Jika jumlah atau bentuk trombosit berubah, efeknya bisa sangat serius. Beberapa kondisi trombosit abnormal antara lain trombositopenia, yang dimana ini yaitu jumlah trombosit menurun, dapat menyebabkan perdarahan. Selanjutnya trombositosis, jumlah trombosit berlebih dapat meningkatkan risiko penggumpalan darah. Nah, selanjutnya giant platelet, yang dimana ukuran trombosit yang lebih besar dari normal. Nah, yang terakhir gray platelet syndrome, di mana granula dalam trombosit hilang, membuat warnanya tampak pucat. Nah, ini bisa kita lihat gambar-gambar mulai dari eritrosit normal dan abnormal. Nah, bisa kita lihat ada leukosit normal dan abnormal, dan juga ada trombosit normal dan abnormal. Nah, selanjutnya di sini saya menarik mengenai perbandingan antara ketiga sel darah tersebut. Eritrosit memiliki bikonkav normal, anisotosis, dan sel sabit abnormal. Leukosit 5 jenis normal, sel blast dan hipergementasi abnormal. Trombosit kecil, ungu, giant platelet, gray platelet abnormal. Nah, adapun manfaat jika kita mempelajari materi ini, kita dapat mengetahui kondisi kesehatan seseorang, selanjutnya sebagai dasar dalam mendiagnosis penyakit seperti anemia dan leukemia, selanjutnya membantu dalam evaluasi terapi pasien, apakah pengobatan berjalan yang baik, melatih ketelitian dan keterampilan dalam pemeriksaan mikroskopis di laboratorium. Jadi, kemampuan mengenali morfologi sel darah sangat penting bagi tenaga kesehatan, terutama analis kesehatan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu sel darah berperan vital. Perubahan bentuk jumlah menunjukkan gangguan kesehatan, pemeriksaan morfologi penting untuk diagnosis dini. Nah, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan materi saya mengenai pengenalan sel darah bentuk normal dan abnormal, baik itu eritrosit, leukosit, dan trombosit.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.